materi-materi seperti ini, maka orang akan semakin mendekati ya, kebenaran dengan pola akal, bukan cuma doktrin, bukan cuma dogma ikut-ikutan keluarga. Halo saudara Lapak Oplosan, selamat sore. Selamat sore Bang. Sore juga Bang. Dari mana? Katolik, Protestan Abang ini? Protestan Bang. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema. Silakan. Gini, pertama saya mau kasih rule dulu ya, aturan ya. Kita ini diskusi ya. Jadi apapun yang ada dalam pemikiran kita jangan dihujat, jangan ditertawakan. Baik Bang, baik. Karena di ruangan ini, di room ini, yang berkuasa itu kan kalian. Nanti di saat kita menyampaikan kata yang benar, jangan di-mute. Kalaupun pemikiran kita berbeda, jangan ditertawakan, jangan diledek, jangan dihujat. Karena kita bicara tentang iman kita. Oke, baik. Itu dulu rule-nya ya. Siap. Jadi gini, kita harus bijak. Anda kan ustadz ya, ustadz itu harus bijak ya. Teman-teman yang lain juga kayak Dio Pertama itu harus bijak. Jangan menghujat ustadz, jangan mentolol-tololkan orang. Itu dulu rule-nya ya. Oke, kita diskusi. Lanjut Bang, lanjut. Perkara kepercayaan berbeda itu jangan emosi. Oke, terima kasih. Jadi begini, tadi yang saya dengar pembicaraan Ulangan 18 tadi, saya akan membangkitkan nabi kan gitu ya. Jadi pertanyaannya, siapakah nabi ini? Lalu kita jawab, sebagai Kristen kita mengimani nabi yang dimaksud ini adalah Yesus Kristus. Lah, persamaan dia dengan Musa adalah Musa membawa rakyat Israel, bangsa Israel dari Mesir. Setelah bangsa Mesir mendapatkan tulah-tulah dari Tuhan. Dan tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung mereka. Di mana bangsa Israel selamat karena atas perintah Tuhan melalui Musa, mereka mengorbankan adalah domba. Darahnya dioleskan kepada tiang pintu sehingga roh Tuhan melayang-layang di sekitar mereka, tidak membunuh anak-anak mereka. Jadi begitu. Jadi darah domba itu adalah sebagai kurban keselamatan. Begitu. Lalu Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kan begitu, 40 tahun mereka di padang. Jadi artinya Musa sini sebagai penyelamat mereka karena Musa berhasil membawa mereka keluar. Dan persamaannya dengan Yesus adalah Yesus pun menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa dengan cara menjadi kurban keselamatan di kayu salib. Dan tolong yang ini jangan diketawain, ini iman kita. Mau Anda percaya nggak percaya, ya begitulah teman-teman Islam. Dan kita tidak memaksa Islam untuk percaya. Ini adalah iman Kristen. Ya, jadi Tuhan Yesus. Jadi kalian jangan marah, jangan tersinggung, jangan aneh, jangan tidak terima kalau orang Kristen menganggap Tuhan itu Yesus adalah Tuhan. Biarkan saja. Kenapa kalian emosi? Kenapa kalian ikut campur? Boleh ikut campur, boleh dengar, tapi jangan mencelah atau mengejek. Karena setahu kita Yesus juga ada di Al-Quran. Setidaknya Al-Quran itu mengetahui Yesus, bahwa Yesus itu eksis, pernah ada di dunia. Gitu loh Bang. Jadi gini Bang, kenapa saya juga dulu sebenarnya tidak percaya dengan Yesus dulu. Tetapi di saat teman saya yang Muslim berkata, Yesus itu ada loh di Al-Quran, dan dia akan datang ke bumi sebagai hakim. Lalu dengan begitu saya menjadi percaya bahwa ternyata Yesus itu eksis. Yang saya dulu tidak percaya, benar nggak sih, ada nggak sih manusia ini, makhluk ini ada dulu pernah ada? Ternyata Al-Quran itu ada menjelaskannya, dan bahkan menyebutnya sebagai Mesias, sebagai hakim. Makanya umat Kristen memiliki imam kepercayaan, yaitu pertama percaya kepada Tuhan Allah dari langit dan bumi. Kedua, percaya kepada Yesus Kristus dan akan turun ke bumi untuk menjadi hakim. Dan ketiga, kepercayaan kepada Roh Kudus. Itu menjadi kepercayaan iman orang Kristen. Seperti itu Bang. Jadi saya mohon teman-teman kita yang Islam, kalaupun tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan, yang kita sebut Tuhan, jangan diledekin. Jangan panas gitu loh. Jangan emosi. Karena apa? Karena kita pun yang Kristen tidak pernah ngeledekin agama-agama Islam. Tidak pernah. Kita menghargai.
menghormati Nabi Muhammad sekalipun Nabi Muhammad tidak pernah ada tertulis di Alkitab. Namun kita tetap menghargai Muhammad. Seperti itu loh Bang. Oke, baik. Terima kasih atas paparan saudara. Role-nya tadi saya sudah mendengarkan. Izinkan saya juga menjelaskan role yang harus dijalankan di dalam dialog kita ini. Bahwasanya ketika ada kelucuan, jangan Anda kemudian membatasi, mensetir orang untuk tidak tertawa. Kalau memang lucu, tawa. Kalau sedih, terharu. Kalau perlu, nangis. Karena ini dialog. Jadi jangan bawa tendensi perasaan ketika orang berdialog. Karena dialog yang dibangun berdasarkan dalil dan logika, itu akan menghantarkan forum ini akan menjadi elegan. Saat kita harus tertawa, yuk mari kita tertawa bareng. Pada saat kita tegang, mari kita tegang bersama. Supaya diskusi ini bisa memberikan sebuah nilai yang edukatif. Saya kira begitu Bang. Nah, ketika saudara mengatakan bahwasanya Musa, Yesus sama, kisi yang Anda ambil di sana adalah sama-sama menyelamatkan kaumnya. Sayangnya Yesus tidak menyelamatkan kaumnya. Yang diselamatkan Yesus itu adalah kaum lain di luar kaumnya. Perbedaan mendasar itu di situ. Nabi Musa menyelamatkan kaumnya. Yesus tidak menyelamatkan kaumnya, malah menyelamatkan orang lain gitu. Bahkan Musa mampu menyelamatkan dirinya sendiri secara individu yang diutus oleh Elohim kepada Bani Israel dan juga peruntukan kepada Fir'aun. Musa bisa menyelamatkan diri. Yesus tak sanggup menyelamatkan dirinya, malah dia mati Bang. Oke. Nah, jadi salah. Belum, sedikit lagi. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus adalah nabi yang sama seperti Musa, tolong yang sama dong. Jangan justru yang ada ketidaksamaan. Harus sama. Kalau dia sama seperti Nabi Musa, maka Yesus harus 100% nabi, 100% bukan Tuhan. Sama Musa. Musa 100% nabi, Musa 100% bukan Tuhan. Harus sama Bang. Jangan kita mengangkat Yesus tapi ternyata nggak sama. Itu namanya kita paksakologi. Begitu abangku, silakan. Termute Bang, termute. Silakan dibuka. Silakan. Iya, silakan. Oke. Jadi gini Bang. Iya. Ya, kita diskusi ya. Oke. Siap. Jadi tadi Abang bilang Yesus itu tadi apa? Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Yes. Yesus memang terlahir ke bumi untuk menjadi kurban keselamatan, Bang. Berarti tidak Itu sama cawan Musa. yang harus dia pegang. Berarti tidak sama dengan Yesus. Musa. Iya, Yesus. Gimana? Berarti nggak sama dengan Musa, Bang. Bentar. Satu poin ya. Jangan dilawan dulu. Jangan pada saya. Iya, saya cuma Jadi mengatakan kalau saya poin bilang itu. Tidak sama bukan berarti manusianya ya Bang ya, bentuknya bukannya. Secara tugas tadi saya sebutkan dan Abang tadi mengakuinya. Tadi Musa sudah membawa keluar bangsa Israel. Lalu Yesus juga berhasil membawa manusia bangsa untuk menjadi selamat. Sebagai kurban keselamatan. Itu persamaannya Bang. Selesai sampai Musa, di situ aja. Musa korban nggak? Bang, yang saya sebut di sini adalah Dua. Musa menyelamatkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir, dari perbudakan. Selamat ya. Ya, dari sudah dua fungsi. Bang ya. Dari dua fungsi. Dan Yesus menyelamatkan manusia dengan cara mengorbankan dirinya. Di situ persamaan bagi kita Bang. Ya, Musa Jadi siapa yang percaya kepada Yesus, menyelamatkan kaumnya apakah dengan menjadi korban? Betul. Korban Itulah apa iman dia? kepercayaan kita. Musa. Tadi kan kita sudah bikin peraturan, jangan dibantah ya. Ini iman kita. Kalaupun tidak terima jangan dibantah, diamkan saja. Bukan. Kita bertanya, apakah Musa menjadi korban sebagaimana Yesus menjadi korban? Musa ini korban apa maksudnya? Loh, tadi Anda katanya nabi yang sama seperti Musa, Yesus. Bang, Anda lupa? Dengar, jangan Lupa ketawa. ya? Yang saya bilang sama ini sama-sama mengeluarkan, Bang. Jangan Musa Anda ya. mengeluarkan bangsa Israel, selesai di situ. Ya, Yesus tidak mengeluarkan bangsa Israel.
Bukan masalah mengeluarkan. Jadi Berarti Yesus tidak sama. sama-sama menyelamatkan. Berarti nggak sama. Jadi gini aja, mau abang bilang sama nggak sama terserah dah. Iya, Saya kita selesai jangan, di situ, oke? saudara, Nah, sekarang saya kita lanjutkan. kita jangan diskusi yang tidak berbobot. Kita berdiskusi yang harus bermartabat, berbobot, elegan, terus Betul. kemudian Dan saya ilmiah. sudah kan sampaikan, gitu. cuman abang berputar-putar. Abang yang berputar kan, Musa tidak menjadi korban. Bentar, Yesus jangan diputar menjadi lagi ya. korban. Jangan Saya diputar simpulkan lagi. nih 2 poin. Musa menyelamatkan Bani Israel, Yesus tidak menyelamatkan Bani Israel. Musa tidak korban, Yesus korban. 2 hal yang Anda sampaikan ini adalah 2 hal yang berbeda. Dah, lanjut. Yang ketiga. Oke, terserah abang seperti itu. Tapi iman kita mengatakan mereka sama. Musa ya mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, artinya menyelamatkan. Dan Yesus menjadi kurban dengan cara mengorbankan diri di kayu salib, menjadi juru selamat. Selesai bang, itu iman kita. Iya, Oke, silakan. gak usah dipertengkarkan. Iya. Selesai ya? Ya, Oke, yang ketiga. terima kasih. Apa tuh yang ketiga? Kan yang duanya yang tadi gagal, tapi Anda paksakan cocok. Ya nggak apa-apa. Saya mengatakan Oh, gagal. enggak, itu hanya memperjelas bang. Iya, Tidak saya ada lagi mengatakan ketiga, dua-duanya seperti itu, udah gagal. selesai. Anda mengimaninya tidak gagal. Terserah, itu iman Anda kan gitu. Nah, sekarang yang ketiga, Iya, kesamaan terserah. Yesus. Itu iman Kristen. Iya, silakan. Iman yang tidak sesuai dengan data. Silakan bang, silakan. Jadi terus yang kedua, tadi abang bicara tentang logika. Ya, Yang jadi ketiga iman ini, yang Kristen ketiga, ini, yang Bang, ketiga. apa tuh yang ketiga? Tadi kan yang pertama menyelamatkan kaumnya, Yesus tidak menyelamatkan kaumnya, gagal dia. Yang kedua, Musa tidak menjadi korban, Yesus menjadi korban. Dua-duanya ini tidak sama. Sekarang ada nggak yang ketiga yang ingin Anda sampaikan? Mana tahu bisa menolong iman Anda, silakan. Loh, kenapa? Oke. Saya ulang ya, Bang. Nggak ada satu, nggak ada kedua, nggak ada tiga ya. Ini aja satu, cukup ini aja. Oke? Musa Dua hal tadi itu sudah mengeluarkan gagal. bangsa Israel dari tanah Mesir. Yesus tidak. Udah? Yesus tidak. Dengar dulu, Bang, saya ngomong. Abang bermartabat kan? Iya, ini diskusi, Musa- ini TikTok. Iya benar, dengar dulu makanya saya bilang. Ah. Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir dari perbudakan. Yesus tidak kan? Oke. Yesus menyelamatkan manusia. Bani Ya. Israel enggak? Jadi gini bang, Yesus itu menjadi korban keselamatan kayu salib bagi semua bangsa. Bani Israel siapapun nggak? bangsa yang menerima. Bani Israel juga iya. Enggak ada Bani Israel. Bani Israel Terserah. diajar. Sabar. Semua Dengar saya bang. bangsa, Bang. Semua Dengarkan bangsa. saya saudara. Siapa Dengarkan orang? saya. Tidak ada Bani Israel diajarkan menyelamatkan diri mereka dengan mengorbankan tumbal manusia. Catat itu. Jadi gini bang, ini kan iman Kristen kita. Iya. Ya, kita percaya Yesus Gagal sebagai Yesus. korban keselamatan di kayu salib. Bagi Kristen. Bagi Jangan Kristen. takut diskusi bang, jangan takut. Saya cuma Jangan meluruskan kok jadi takut. Jangan Yang takut, takut itu yang mukanya cuma separuh. Justru abang yang saya luruskan, abang nggak perlu meluruskan. Nggak. Oke, sekarang Abang ada perlu nggak? meluruskan iman kita. Ini saya sampaikan Ada iman tidak kita aja. Bani Israel diajarkan menebus kesalahan dosa dengan tumbal manusia? Ada nggak? Ada bang. Mana dalilnya? Tuhan, Yesus itu Mana menjadi dalilnya? korban keselamatan. Itu Kristen abangku. Saya Yang usah saya minta, sebut dalil kita. yang Ini saya masalah kepercayaan yang kita, saya Bang. katakan Bani Israel umatnya Nabi Musa, ada nggak mereka diajarkan oleh Apakah Elohim ada dalil, Bang? menebus Abang dosa? udah lebih hafal. Menebus Abang dosa, udah lebih abang. hebat. Saudara-saudara, ada nggak Bani Israel Jadi gini. diajarkan Elohim? Dengar dulu. Ada nggak Bani Israel diajarkan oleh Elohim menebus dosa dengan tumbal manusia? Ada nggak? Saya tidak perlu tahu itu bang. Oh ya Benar. udah gagal Saya tidak lagi perlu kan, tahu. gagal Yang lagi. Saya tahu, yang diimani orang Kristen adalah Ya, saya tidak peduli Yesus dengan mati iman di kayu Anda. salib sebagai korban Ini keselamatan. ini kita lihat Bang. Itu aja. Yang dijanjikan Nabi sama seperti Musa itu adalah Bani Israel. Bukan Kristen. Maaf. Orang Jepang bilang Oh, maaf. maaf Jadi lah gini. dek. Maaf lah Maaf. dek. Nabi Musa Semua dijanjikan, orang, bahkan sampean sendiri kalau Saudara. menerima Yesus sebagai juru selamat, maka Saudaraku. Anda akan menjadi Kristen. Itu aja. Itu ajaran Kristen. Ini kita masuk ke ulangan. Ulangan ini, Bang. Ulangan itu Tuhan menjanjikan seorang nabi kepada Bani Israel. Yesus ternyata bukan untuk Bani Israel, tapi untuk Roma dan Yunani.
Karena kenapa Bani Israel tidak terima korban manusia? Yang menerima korban manusia itu hanya penyembah dewa Molok. Catat itu. Catat itu, Bang. Gagal, Yesus gagal. Ada lagi poin ketiga? Paksakologinya silakan kalau ada lagi yang Anda ingin sampaikan. Paksakologi Musa sama seperti Yesus, silakan. Paksakologi umat Roma Yunani bahwa Yesus adalah sama Musa, silakan. Yang 2 poin udah gugur. Sekarang poin ketiga, ada nggak kesamaan Musa dengan Yesus? Silakan. Jadi terserah Abang mau bilang Yesus itu bukan juru selamat atau apa, itu terserah kalian. Itulah kenapa kalian tidak percaya kepada Yesus dan cenderung malah mengejeknya. Jadi saya berdoa semoga kalian itu bisa berubah. Yesus gitu. Yesus sebagai juru selamat. Saudara, Yesus itu jadi saya berharap kalian nggak usah menghujat atau bagaimana. Jadi gitu loh. Yesus itu menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, percaya kerasulannya, bukan percaya kepada orang-orang yang mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan, dewa. Itu bukan ajaran Yesus. Aku dewa, sembahlah aku, itu bukan ajaran Yesus. Aku dewa yang turun ke bumi, mati untuk dosa manusia, itu bukan ajaran Yesus. Maaf. Orang yang selamat menerima Yesus, percaya Yesus adalah rasul untuk kaumnya Bani Israel. Titik. Itu ajaran Yesus. Nah silakan poin ketiga, gak usah kemana-mana Bang, jangan bikin gerakan tambahan lagi. Silakan Anda tunjukkan kesamaan antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Yesus yang Anda tuhankan. Silakan. Saya ingin dengar. Kesamaannya itu aja udah. Oh, berarti tidak ada samanya. Udah. Berarti nggak ada samanya sedikit pun. Kalau menerima Yesus sebagai Tuhan, ya udah nggak usah marah gitu loh. Nggak usah teriak-teriak orang Kristen. Kalau Yesus Tuhan, Musa kudu Tuhan karena dia harus sama seperti Musa. Kalau kalian menganggap Yesus adalah Tuhan, maka kalian akan menjadi Kristen gitu Bang. Kalian akan diselamatkan. Bukan masalah Kristen atau bukan Kristen, ini masalah Nabi yang sama seperti Musa, Cak Ayu. Tolong diskusinya itu yang sedikit mendapatkan nilai positif lah dari yang menonton kita. Saya sudah berikan. Ini Nabi yang sama seperti Musa, bukan Kristen atau tidak Kristen. Kristen itu kan penumpang gelap, bukan ajaran para nabi, kan gitu. Sekarang yang kita bahas ini 600-700 tahun kemudian baru muncul, tapi mengatakan Kristen penumpang gelap. Ini ulangan. Kita mengatakan Kristen penumpang gelap karena Yesus tidak mengenal Kristen, Abang. Kalau Islam dikenal mengajarkan Kristen, itu masalahnya. Yesus tidak tahu apa itu Kristen. Yesus tidak tahu apa itu menebus dosa dengan darah manusia. Yesus tidak apa itu Paulus. Yesus tidak tahu apa itu gereja. Yesus tidak tahu apa itu ibadah minggu. Yesus tidak tahu apa itu Natalan. Ajaran Yesus itu tidak ada bau-bau Kristennya, titik. Begitu saudaraku yang tadi ya. Jadi 2 poin yang Anda ajukan sebagai referensi untuk mengatakan Musa dan Yesus sama itu tertolak demi akal sehat, tertolak demi kewarasan manusia, tertolak demi kelanjutan umat beragama yang berlandaskan kepada firman atau kalam ilahi, bukan cocokologi dari timur dan dari barat. Sorry. Nah sekarang saudara tolong tunjukkan kepada kita di sini siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa. Apakah Paulus, Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Petrus atau Yesus atau siapapun itu, silakan. Oke Bang Zuma ya, saya akan menanggapi apa yang kamu sampaikan ya. Terima kasih kamu sudah rajin menyampaikan Alkitab. Namun yang kamu sampaikan itu dengan hawa nafsu kamu sendiri, dengan nafsumu sendiri. Yang pertama saya mau katakan sama Zuma bahwa Zuma mengatakan Yesus tidak mengenal Kristen ya. Sebenarnya kalau Zuma bisa pahami apa itu Kristen ya,
pasti itu kita itu mengikuti Yesus atau Yesus Kristus ya. Tapi masalahnya bukan Yesus harus tahu Kristen apa itu Kristen, apa itu di mana itu Kristen, bukan masalah begitu. Tapi di sini masalahnya orang-orang yang mengikuti Yesus dan orang-orang itu yang mengikuti Yesus dikatakan pengikut Kristus, Bang Juma. Jadi kamu salah, logika kamu itu salah di situ. Gantian. Itu yang pertama, tunggu. Yang gantian. Saya tanggapi dulu. Saya tanggapi dulu. Yang kedua. Saya tanggapi dulu yang pertama. Nanti Anda lanjut. Jadi gini, saudara harus memahami yang disebut Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Catat itu, pengikut Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus. Nah, bagaimana kita menakar Kristen ini pengikut Yesus atau pengikut Kristus? Lihat agamanya, ajarannya. Contoh, menyembah Yesus. Itu bukan ajaran Yesus, tapi itu ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Makan babi, itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Mingguan, itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Makan segala binatang, itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Natalan, bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Trinitas, Tritunggal, itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Pahami itu dulu. Jadi Kristus itu banyak, sesuai dengan nasihat Yesus. Di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, 25, 26, 26. Itu jelas bahwa ada Kristus-Kristus lain yang bukan Yesus. Paulus mengakui bahwa Kristus yang datang kepadanya bukan Yesus. Kamu tunjukkan Kristus yang lain siapa? Coba tunjukkan sama saya. Yang kau sembah di hari Minggu, yang saudara sembah di hari Minggu, itu bukan anak Maria. Di mana itu? Datanya mana? Saya minta. Oke. Dengarkan saya. Yesus mengatakan bahwasanya aku mengenal muridku. Yohanes 10 nomor 27. Muridku mengenal aku. Muridku mendengarkan suaraku. Muridku mengikuti aku. Pertanyaan saya kepada saudara, suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda ke gereja hari Minggu? Kamu tahu apa itu gereja Cuma? Enggak usah ke situ. Enggak. Suara siapa? Kalau kamu, ya. Suara siapa yang membisikkan hati kalian sampai kalian hari Minggu berjalan dari rumah ke gedung bernama gereja menyembah yang bernama Kristus Yesus? Ya. Itu bisikan siapa? Suara siapa? Kamu tahu apa itu gereja? Mulai lagi. Aku mengenal muridku mengenal aku. Mereka muridku mendengarkan suaraku. Mereka muridku mengikuti aku. Suara siapa yang kalian dengarkan sampai kalian bergerak di hari Minggu? Suara siapa yang kalian dengarkan sampai kalian bergerak ke gereja hari Minggu? Silakan. Kamu tahu? Silakan tunjukkan jawab pertanyaan saya. Yesus mengatakan murid-muridku mendengarkan suaraku. Pertanyaan saya, suara siapa yang kalian dengarkan sampai kalian kompak di hari Minggu bergerak ke gereja menyembah Kristus? Jawab. Jawab, Bang. Tahu sama kamu ya Cuma ya. Jawab sama kamu ya. Kalau kamu pertanyaan yang menurut kamu itu keluarkan, itu kamu tanya apa itu di mana Yesus mengatakan itu gereja. Kamu nggak tahu apa itu gereja. Saya tidak tahu itu. Kamu nggak belajar. Yang saya tanya, dengarkan. Yesus berkata Yohanes 10:27, aku mengenal muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Pertanyaan muncul, suara siapa yang kalian dengarkan sampai kalian kompak bergerak ke gereja hari Minggu? Suara siapa? Suara siapa, Bang? Yang membisikkan di hati kalian tiap hari Minggu ke gereja itu suara siapa itu? Datanglah hari Minggu, sembahlah aku hari Minggu. Itu suara siapa, Bang? Ayo. Suara siapa itu? Kamu tunjukkan, kamu tahu apa itu gereja? Cuma.
Ya, kamu Yang saya biar kamu paham yang saya dulu, biar bahas kamu ini, paham, biar saya- yang saya bahas ini gedung-gedung tempat penyembahan Minggu. Itu yang saya maksud. Nggak usah kok apa itu gereja. Saya nggak mau bahas itu. Saya tidak mau Iya, cocokologi. biar kamu Saya tahu. hanya bertanya. Biar kamu tahu. Suara siapa yang berbisik di dalam hati kalian, di sanubari kalian, sehingga kalian bergerak ke gereja Iya. kompak hari Minggu menyembah Kristus. Itu suara siapa? Yang membisikkan ke dalam hatimu untuk ke gereja hari Kamu, Minggu menyembah Kristus. Itu bisikan siapa? Kamu belajar apa itu? Kamu belajar dulu biar kamu nggak salah paham. Ini makanya saya Kamu bertanya Pak dosen. Ya. Saya bertanya kepada dosen saya. Pak dosen, orang Kristen mendengarkan bisikan siapa? Suara dari mana? Hari Minggu kompak sedunia menyembah Kristus. Itu suara siapa? Adik kota tangga. Nah, kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Jangan cuma Loh, dibayar siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan? Aku yang sedang bertanya loh. Kok aku pula yang nggak bisa menjawab pertanyaan? Gini, Juma, kamu belajar untuk berbicara dengan lawan bicara. Kalau dijawab ya dijawab gitu loh. Katakan itu kepada diri Anda. Makanya saya kasih tahu, kamu tahu apa itu gereja, baru saya Gereja lanjutin sama kamu. Kamu tahu. kalau manusia culun, cocokologi, halusinasi, jawab aja apa itu gereja. itu adalah tubuhnya sendiri, bedeng. Ya, gereja Betul? itu apa itu gereja? Ya, apa itu Katanya gereja? tubuhnya orang Kristen itu sendiri, bedeng. Ya, terus apa lagi? Apalagi ya, arisan tetangga. Kok arisan tetangga? Iya, itu menurut saya, namanya juga orang baru belajar, coy. Nah, itu kan menurut kamu. Kamu nggak Kan paham. aku bilang itu menurut Kamu- saya. Gini. Sekarang menurut Eke, Gini, suara siapa yang Eke dengarkan sampai Eke ke gereja hari Minggu nyembah Kristus? Jawab itu. makanya kan Kok saya udah katakan makanya? sama Juma. Tante Kamu kampung. nggak- Dengar. Saya Nah, tegaskan sekali inilah lagi. cara- Kalau inilah Anda cara nggak kamu. bisa, kalau Anda tidak bisa menjawab saya, Anda boleh turun. Enggak, biar kamu paham dulu. Mama kok aku pula yang Kenapa? diajarin sama Eke? Lo ngajarin saya, Tante. Sederhana kok itu. Anda mengatakan diri Anda pengikut Kristus. Oke, kita hargai. Tapi tunggu dulu. Yesus berkata, Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, aku mengenalku, mereka mendengarkan suaraku. Nah, suara siapa yang Anda dengarkan sampai kalian ke gereja di hari Minggu? Gitu loh. Apa kabar? Baik, saudara. Baik. Ya, saya Silakan. ada pertanyaan. Oh, boleh. Dari mana? Katolik, Protestan? Katolik. Oke, silakan, Bang. Saya mau tanya, Yuk, yang korupsi uang gereja di Bank BNI itu, dia kan ke Meka, dosanya bisa hapus enggak? Saya nggak ada urusan dengan itu, Bang. Islam tidak mengajarkan korupsi. Dia Islam, Bang. Dia Islam. Urusannya Dia itu Islam. dia oknum. Agama Semua saya tidak kena. mengajar. Semua dia membernya Muhammad, sama aja. Oh, gitu. Ya. Dia Oke kan lah. korupsi uang, dia kan staf BNI toh. Lalu dia pakai uang itu naik haji. Lalu dia cium batu aswad. Hmm. Pengikut Yesus kok matanya sipit? Setahu saya Bani Israel nggak siput gitu. Tapi yang tadi itu Bapak Lina Wijaya. Versi lagi. Itu Bapak Lina Wijaya. Itu versi lagi. Halo, semangat siang. Iya, selamat siang. Iya, saudara Katolik Protestan. Protes. Iya, silakan Bang buka kamera kita diskusi. Tapi jangan kau turunkan ya. Iya Bang, kalau masih Tahu kan? waras, kalau masih waras Makanya belum keluar.
Kalau masih waras, belum bau-bau gereja, pasti masih bertahan di sini. Tapi kalau sudah bau-bau gereja, kami turunkan. Ya, silakan Bang. Ulangan 18 ini, Nabi yang sama seperti Musa itu siapa menurut Abang? Enggak ada tafsir. Nanti ku tafsir jadi repot kau. Aku enggak nafsir, enggak ada. Ya, jangan Nggak tahu tafsir. Ini nubuat. Tuhan berkata di situ, aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Aku Tuhan akan menyimpan firmanku di mulutnya. Aku Tuhan akan menyimpan firmanku di mulutnya dan siapapun yang tidak mendengarkan nabiku itu akan kumintai pertanggungjawaban. Kan gitu Bang. Pertanyaan saya. Dan kau berharap itu kan? Pertanyaan saya. Kasihan kan kalian. Siapakah Iya, tahu nabi aku. yang Iya, tahu. siapakah nabi yang sama seperti Musa? Bukan Nabi Muhammad, bukan. Bukan Nabi Muhammad. Oke? Nah, sekarang giliran Anda. Siapakah nabi tersebut? Silakan. Aku Silakan. enggak tahu, aku enggak ngomong yang enggak tahu aku. Terus maksud Anda tertawa tadi itu apa? Menertawakan kebodohan sendiri atau apa? Ya kan itunya sering kalian bawa-bawa, asal apa kalian itu kalian bawa-bawa. Saya sudah mengatakan bukan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Udah aku bilang. Ya, Bukan Nabi udah. Muhammad. Ngapain, Udah selesai. Bukan Nabi Muhammad. Puas. Nah, sekarang giliran Anda menjawab. Udah, aku pun Siapakah nggak tahu. Nabi Jadi yang sama menurutmu siapa? seperti Nabi Musa itu siapa? Ayo. Siapa Nabi yang sama seperti Nabi Musa? Ayo silakan. Ayo. Aku nggak tahu siapa menurutmu siapa? Oh, saya nggak tahu juga. Menurutmu siapa? Masalahnya ini ada di kitabmu. Kamu ngambil kitabnya Yahudi, kau pakai di gerejamu. Harus tahu siapa dia. Jadi jangan karena kamu itu menggunakan baju hitam sampai kamu pura-pura tidak tahu. Meskipun kau menggunakan baju hitam seperti itu, ya. Udahlah Bang, gak usah ngopi lagi dia. Ayo Bang. Bukan masalahnya. Ganteng atau aku duluan nih? Oke lah, ganteng dulu lah. Iya, silakan. Turun semua. Dia tadi menggunakan baju hitam kan teman-teman? Benar nggak? Kawan kita tadi. Baju hitam kan? Atau mata saya yang buram? Baju hitam. Yang saya lihatnya itu bias gigi, bukan bajunya. Bajunya sih hitam, cuman bias giginya yang membuat bajunya jadi kelihatan kuning. Halo, selamat siang, silakan. Saudara siapa ini? Oh, bajunya yang kuning, kupikir tadi bias. Maaf, maklumlah gelap kan. Halo, selamat siang. Halo Bang. Selamat siang. Dari sekte mana? Islam. Oh, Islam. Iya. Makasih Bang. Kita cari yang non-Muslim. Silakan teman-teman, jangan malu-malu naik sinilah, kita diskusi. Tadi yang mau naik itu silakan naik. Halo. Kau yang nurunkan kau. Kamu nggak tahu ulangan 18 nomor 18, jadi mau ngapain di sini? Selamat sore Bang. Sore saudara, silakan buka kameranya. Belum bisa saya punya Bang, makanya saya stres ini belum bisa. Bisa itu sudah dikirimkan, udah bisa. Tinggal Anda pencet simpan, terbuka dia. Makasih sahabat-sahabat Muslim. Silakan. Tunggu dulu dikit Bang, tunggu dulu. Apanya yang ditunggu? Yang ada kabur.
Selamat sore. Halo. Halo, Iya, dari mana Bang? dari Jakarta. Agamanya? Silakan, non-muslim. Silakan. Bang, saya muslim bang. Oke, ada yang bisa kami bantu? Dinda Diansa, syukran. Adik saya juga. Oke, silakan teman-teman non-muslim, silakan naik. Jangan tendensi kebencian. Kita diskusi dan kami tidak merampas hak Anda untuk berbicara selama Anda memberikan pengajaran yang sifatnya edukasi, ya, bukan cocokologi. Silakan, saudara. Ayam jantan, silakan. Oke, saudara LP, semangat sore. Halo. Halo. Semangat sore. Silakan. Ya, tema ini ringan kali loh. Kita tidak menjadikan lagi Nabi Muhammad sebagai kandidat. Ulangan 18 ini Nabi Muhammad. Halo, Bang. Ya, cukup mereka siapa yang sama seperti Nabi Musa ini. Silakan Bang. Ini Bang, saya cuma mau mengatakan kalau nggak tolol bukan Otin namanya. Wah, tersinggung nanti teman kita yang baju kuning tadi. Jangan gitu. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa? Tersinggung teman kita tadi. Alamak, yang baju kuning utamanya. Baju kuning atau apa tadi? Hitam ya? Ya Allah. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan, ada yang bisa kami bantu? Oh. Halo. Silakan. Ada Bang Handi di bawah. Assalamualaikum Gurunda, izin sebentar Gurunda. Iya, Dinda gimana dek? Saya di bawah itu bingung loh, banyak kali lah teman-teman muslim ini naik. Minta tolong lah teman-teman, berikan dulu kesempatan buat guru kita untuk berdiskusi. Minta tolong ya teman-teman ya. Biar yang naik Kristen dulu, yang muslim kalau mau sapa-sapa, insya Allah nanti di akhir-akhir mungkin 15 atau 10 menit Gurunda akan memberikan kesempatan jika memang beliau berkenan. Sabar ya teman-teman, sabar ya. Kita di bawah ini bingung loh, saya sama Ustadz Diu ini. Yang mana lah yang muslim ini, banyak kali yang muslim minta naik. Lah, minta tolong ya teman-teman ya. Gurunda mohon maaf ya, izin ya Gurunda. Assalamualaikum Iya, Gurunda. Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, untuk menjadi perhatian teman-teman. Mohon supaya jangan minta permintaan dulu. Mungkin tidak ya, tapi salah tekan kali.
tolong diperiksa lagi ininya, akunnya. Kelihatannya salah tekan sahabat-sahabat sekalian. Biar saudara kita non-muslim yang naik. Makasih teman-teman sekalian. Silakan